Hai Ubers, selamat datang di podcast Fakultas Kewirausahaan. Kita akan ngobrolin topik seputar dunia bisnis dan entrepreneurship, self-development, dan isu-isu terkini yang happening. So, tonton dan share podcast ini ke teman-temanmu supaya semakin banyak orang mendapatkan insight yang positif. Inilah E-Talk, Entrepreneur Talk. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam kepada semua penonton, viewers dari E-Talks, podcast milik Fakultas Kewirausahaan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kedatangan Romo Beni, ya, RT Beni Suwito, sekaligus juga Ketua LPNU Unika Widya Mandala, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini, Romo Beni dengan saya, Aldo, perkenalkan dari Fakultas Kewirausahaan, saya dosen Fakultas Kewirausahaan, akan berbincang-bincang, sama-sama berdiskusi bersama tentang nilai sesuai dengan yang dimiliki oleh Widya Mandala sendiri, yaitu nilai keutamaan, peduli, komit, dan antusias. Itu adalah topik utama kita pada E-Talk kali ini. E-Talk sendiri adalah singkatan dari Entrepreneurship Talk yang dimiliki oleh Fakultas Kewirausahaan untuk sama-sama sharing, diskusi terkait topik-topik apa, trending-trending apa yang saat ini booming ya, yang terkait entah mahasiswa, entah dosen, dan seterusnya dalam kehidupan akademik ya, akademik atmosfer seperti itu. Gitu ya Romo Beni. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada sedikit sharing dari Romo Beni terlebih dahulu ya tentang bagaimana sih profil singkatnya, siapa sih seorang RT Beni Suwito ini. Begitu. Silakan. Oke, terima kasih Aldo, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang, sore, malam, terserah buat di mana ada gitu. Baik ya, perkenalkan saya Romo Beni, saya asli dari kota Santri Jombang gitu. Lalu sekarang sebagai Ketua Lembaga Penguatan Nilai Universitas. Di universitas saya sebagai dosen juga mengajar di Fakultas Filsafat dan bidang saya itu teologi moral begitu. Ya gitu aja kenalan, nanti kita semakin dalam kalau tergantung nilai ini mau apa, nanti Aldo membawanya kita semakin dalam ke sana nanti tergantung. Oke. Baik, terima kasih Romo Beni. Oke. Jadi untuk memulai diskusi kita yang ini mungkin cair saja ya, sambil mengalir saja, kita sepakat untuk mengangkat sebuah fenomena Strawberry Generation. Jadi Strawberry Generation ini awal mulanya diamati ada di Taiwan, Romo Beni dan viewers sekalian. Nah, ketika diamati itu dia melihat Strawberry Generation ini muncul, istilah ini muncul ketika banyaknya angkatan kelahiran tahun 90-an ke atas yang bisa dikatakan weak atau lemah gitu ya. Nah, lemahnya itu karena apa? Filosofinya seperti strawberry loh, dan viewers sekalian. Jadi strawberry itu ketika kena benda tajam, entah disikat, entah kena pisau gitu ya, itu cepat rusak, cepat hancur gitu ya. Nah, oleh karena itu dinamakan Strawberry Generation karena generasi-generasi yang lahir tahun 90-an ke atas termasuk mahasiswa-mahasiswa kita ini in fact mereka lemah seperti strawberry begitu ya. Nah, hal ini bisa terlihat dari mahasiswa-mahasiswa kita yang gampang mengeluh, dikit-dikit butuh penyegaran, lalu kemudian butuh healing, dikit-dikit healing, dan mereka merasa kena mental health-nya lemah karena terbebani tugas dan lain sebagainya. Nah, Prof. Renald Kasali, seorang guru besar di UI ya, itu mengatakan hal ini terjadi karena apa? Karena pertama, itu didikan dari orang tua yang mana membesarkan mahasiswa-mahasiswa kita ini, angkatan-angkatan sekarang ini, itu di dalam kondisi yang lebih sejahtera dari zaman mereka dulu. Mereka tidak ingin anaknya sengsara seperti mereka sebelumnya. Dan yang kedua, itu karena anak muda atau mahasiswa zaman now itu dikatakan oleh Prof. Renald bahwa tidak semata-mata perlu pengetahuan saja, gitu ya, tetapi juga perlu pelatihan mental. Nah, maka dari itulah karena kita di Widya Mandala dan kita menghidupi nilai keutamaan peduli, komit, dan antusias,
inilah yang ingin hendak kami diskusikan bersama kepada Romo Beni juga tentang apa sih nilai keutamaan kita dan bagaimana nilai keutamaan kita ini bisa menjadi jawaban atas Strawberry Generation. Begitu Romo Beni. Ya, oke. Baik, Strawberry Generation itu menurut saya itu kan pertama, ya orang bisa mengatakan itu lembek, lemah, tapi strawberry enak loh. Ya manis-manis kecil-kecil gimana gitu kan. Nah, karena keenakan ini memiliki keistimewaan sebenarnya. Kalau kita kemudian melihat bahwa Strawberry Generation itu adalah lemah dan sebagainya, paradigma kita sudah terlalu dibawa bahwa ini, waduh, kesulitan kita. Padahal ini setiap generasi itu punya keistimewaannya sendiri. Maka bagaimana kita memperlakukan generasi ini dengan sesuatu yang berbeda, apalagi yang generasi sekarang ini. Nah, maka disinilah saya kira yang dikembangkan di WM sebagai nilai PK itu peduli, komit, dan antusias. Nilai itu kapanpun itu sama sebenarnya, di setiap masa itu sama. Perbedaannya bagaimana nilai ini bisa diberikan atau disajikan gitu. Kalau strawberry ya disajikan dengan makanan yang nasi ya nggak cocok gitu kan ya. Tapi kalau strawberry disajikan dengan coklat panas, lalu juga dengan minuman yang menyejukkan ya, saya kira pasti enak. Nah disitulah letaknya bagaimana nilai peduli, komit, dan antusias dari Widya Mandala ini bisa disajikan kepada generasi strawberry ini menjadi sesuatu yang benar-benar membuat mereka itu tampil beda sesuai dengan zamannya. Ya itu. Oke. Kalau yang tadi Romo Beni sempat singgung peduli, komit, dan antusias ini sebenarnya apa sih Romo? Masing-masingnya ini apa sih kok bisa menjadi nilai keutamaan kita itu gimana? Nah, peduli, komit, antusias ini memang dipilih oleh Universitas Katolik Widya Mandala ini sebagai bagian bentuk bagaimana jiwa dari universitas ini sebenarnya. Peduli itu bagaimana seorang pribadi itu menghidupi bahwa aku punya hati sebenarnya, perhatian kepada apapun gitu. Kalau dihubungkan dengan Strawberry Generation itu bisa saja bahwa ya ini pertama-tama orang mau peduli itu tidak bisa tanpa orang itu juga menyajikan, menampilkan dirinya sendiri dengan apa adanya begitu. Memahami dulu generasi itu seperti apa. Nah, baru dia bisa peduli. Lalu komit itu bagaimana kalau orang sudah peduli pada apa saja, dia akan gampang dengan komit. Karena komit itu sikap orang pribadi itu memegang erat ya, memeluk sesuatu dan dia menghidupinya dengan baik gitu. Dan antusias mau mengatakan bahwa pada apa saja aku mau tertarik gitu. Nah, kalau tadi kepada Strawberry Generation tadi yang katakan lembek, lemah, ya bagaimana itu sebenarnya mereka itu tetap akan ada seperti itu. Yang membedakan bagaimana nilai-nilai ini kemudian dibuat atau dibangun bagi mereka itu sesuatu yang bisa memberikan nutrisi bagi tumbuhnya strawberry ini dengan baik begitu. Kalau nanti nutrisinya nggak cocok, tanahnya nggak cocok gitu, pupuknya nggak cocok, ya strawberry ini nggak bisa mekar atau bisa berkembang berbuah yang enak tadi itu. Nah itu di situ. Oke. Nah di sisi lain kalau misalnya kita ini sepengalaman karena Romo Beni juga dosen ya, ini sepengalaman Romo Beni juga ketika menghadapi mahasiswa sekarang ini rata-rata mereka ini agak sulit ya kalau misalnya kita bisa ajak komunikasi atau apa. Nah, gimana Romo? Sikap peduli kita seharusnya, sikap komit kita seharusnya, sikap antusias kita seharusnya kepada para mahasiswa khususnya di Unika Widya Mandala Surabaya agar mereka lebih kooperatif, agar mereka mungkin lebih militan, solid, dan juga memiliki sense of responsibility yang ada layaknya seorang mahasiswa begitu. Ada nggak masukan dari kamu? Sebenarnya itu kalau saya pelajari ya generasi ke generasi, sebenarnya itu
setiap orang itu bertumbuh, ya pribadi itu bertumbuh. Tapi bedanya itu dia bertumbuh di lahan yang seperti apa. Nah, strawberry generation ini adalah lahir dan tumbuh dengan suatu lahan masyarakat yang berbeda. Teknologi ada, mereka juga orang tuanya mungkin dulu tingkat ekonomi orang tua itu ya biasa-biasa, sekarang setelah meningkat dia ingin menyajikan pada anak supaya enak. Nah, kondisi itu, maka untuk bisa membangun sikap itu kita masuk dulu ke gaya hidup sekarang ini. Kalau kita kemudian gempur dengan gaya hidup yang dari zamannya yang berbeda, pasti mereka sudah bertabrakan dan menolak dulu, resisten dulu begitu. Tapi kalau kita mengenal benar, memasuki sebagai bagian dari generasi ini, maka bisa. Nah, itu yang kita perjuangkan. Kalau bagaimana membuat anak-anak itu, mahasiswa itu peduli? Bagi saya pribadi tetap adalah kura personalis, menemani. Jadi dekat dengan mereka. Anak sekarang nggak bisa misalnya didisiplinkan, disiplin, setrap seperti zaman dulu saya itu harus disetrap di mana di depan kelas, nggak bisa sekarang itu. Bagaimana kita kemudian dekat dengan mereka, apa yang mereka merasakan, baru kita bisa mengajak ngobrol. Kalau kita peduli pada mereka, mereka pun akan peduli. Kalau kemudian kita komit pada pendidikan, yang mendidik mereka, maka mereka juga komit untuk ikut terlibat. Gitu. Apalagi anak-anak remaja atau mahasiswa itu kan masih usia-usia muda ya, masih remaja menuju dewasa muda begitu kan. Maka mereka sebenarnya setelah tahap pencarian diri mereka mulai menata diri mereka. Maka dalam masa menata diri mereka ini adalah butuh orang-orang, para dosen, lalu komunitas akademik, lalu komunitas Widya Mandala ini dekat dengan mereka. Sehingga mereka bisa bertumbuh begitu. Sejauh pengalaman saya, yang saya lakukan adalah begitu. Percuma bagi saya ngoceh berkali-kali nggak ada gunanya bagi mereka, atau kita marahi nggak ada gunanya. Tapi kalau kita mau mendengarkan persoalan apa mereka, bisa kita ketahui. Begitu itu. Oke. Tips yang situ ya ini untuk mendekati mahasiswa dengan cara persuasif, ikut turut serta di dalam generasi mereka, memposisikan diri sebagai mereka juga begitu ya. Oke, baik. Nah, berikutnya sebentar ini kan kita ini sudah mulai pembelajaran secara hybrid, jadi tatap muka juga, lalu kemudian di kelas juga Zoom juga interaktif, atau mungkin sudah ada yang full luring gitu ya, tatap muka penuh. Nah, pertanyaannya gini Om, bagaimana sih kita saat ini bisa menghidupi atau kedepannya menghidupi nilai-nilai peduli, komit, dan antusias tadi saat sudah mulai masuk ke dalam pembelajaran luring tadi? Karena kan sebentar lagi kita bakalan full luring nih, after pandemic kan, ini bakalan menjadi new normal buat kita semua. Nah, ini gimana Romo? Apa pendapat Romo atau masukan buat kita para dosen maupun mahasiswa untuk menghidupi peduli, komit, dan antusias dalam pembelajaran luring pasca pandemi? Oke, menurut saya perlu dibedakan terlebih dahulu mahasiswa semester berapa dulu. Yang baru dengan yang ketika kemarin benar-benar dalam perjalanan kuliah mereka 2 tahun itu sama sekali tidak merasakan bangku kuliah. Gitu. Itu sangat berbeda. Maka yang pada anak-anak teman-teman yang seperti ini, maka kita merangkul dulu. Kita membuat mereka nyaman dengan kondisi gitu. Ilmu menurut saya, ilmu itu tidak perlu dikejar dengan pokoknya diberi terus. Ilmu itu loh sekarang apalagi dengan Google, ketik aja semua keluar kan gitu kan. Jadi bukan itu. Jadi malah fungsi pendidikan adalah membangun karakter anak itu. Bagaimana mereka kemudian bisa bertumbuh dan siap untuk terjun di masyarakat. Kalau kita cekokin dengan pengetahuan tidak ada gunanya, mereka pun gampang dapatkan, lalu kita juga bosan dengan akhirnya kata. Tapi pendidikan karakter itu ya tidak bisa digantikan dengan pendidikan online. Ya. Itu ya masalahnya. Itu. Oke. Nah, terus kalau misalnya demikian, apakah dengan nilai keutamaan berupa peduli, komit, dan antusias ini bisa membantu untuk membentuk karakter mahasiswa depannya? Tentu saja, pertama kita kan namanya sebagai dunia pendidikan tidak bisa kita hanya fokus pada mahasiswa. Fokus kita adalah 2, kita nggak adil mahasiswa dengan dosen. Yes. Itu. Kalau kita kemudian selalu menyikapi diri bahwa mahasiswa itu objek, kita akan kehilangan semangat dari pendidikan. Tapi kita semua adalah
subjek gitu. Iya. Karena kita sebagai dosen juga dalam masa pandemi ini ya juga tertatih-tatih untuk mengikuti dunia yang baru ini begitu. Benar. Apalagi kita tahu sebenarnya kita harus jujur bahwa teknologi yang kita gunakan belum siap hybrid maupun online, ya kan? Itu makanya kemudian ya kita hadapi dengan sebisa mungkin. Nah, maka menurut saya adalah itu tadi, kita sendiri sebagai pendidik ini dulu mencoba untuk peduli dulu pada mahasiswa. Kalau mereka datang di kelas lalu kita hajar langsung, ya mereka pulang semua saya kira. Itu. Iya. Nah, itu. Oke. Luar biasa. Baik. Berikutnya terkait dengan kewirausahaan, karena ini Fakultas Kewirausahaan Unika Media Mandala Surabaya ya. Nah, gimana sih Romo bagi seorang wirausaha atau calon wirausaha nanti, para mahasiswa ini kan akan menjadi calon wirausaha ya, bisa menghidupi nilai PK atau gimana sih peduli komit dan antusias ini bisa membantu mereka secara filosofis saat mereka berwirausaha? Baik, wirausaha itu sebagai kapal sebenarnya, kapal untuk mencapai tujuan, begitu. Nah, nilai-nilai itu adalah sebenarnya pondasi yang bisa membawa kapal ini untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, seringkali teman-teman itu, mahasiswa itu hanya berhenti kepada tujuannya. Apa wirausaha, sukses itu hanya berhenti ya profit. Hanya itu kemudian, padahal profit atau sukses itu tidak pernah dicapai kalau kapal ini dibentuk atau siap tempur enggak masuk ke lautan yang luas itu, begitu. Ya, kalau kemudian tidak siap ya Anda masuk dalam wirausaha tapi kemudian ya langsung tenggelam gitu. Apalagi kena bajak laut. Nah, itu. Inilah yang benar-benar teman-teman mahasiswa diundang sebenarnya dengan nilai peduli komit antusias itu benar-benar bagaimana mengkokohkan terlebih dahulu. Maka sulit pendidikan itu sebenarnya. Disitulah sebenarnya universitas itu kontribusinya di situ. Apalagi wirausaha yang zaman sekarang itu semua orang pengen jadi wirausaha. Banyak orang mungkin bisa wirausaha itu kan sekarang, tapi kemudian apakah dia kemudian sustain dalam wirausahanya gitu kan problemnya. Ya bisa, mungkin pendidikan memberikan banyak teori, tapi kemudian masuk itu berbeda. Ya, bagaimana kemudian mereka dengan punya nilai ini, diramu nilai-nilai ini dalam seluruh ilmu kewirausahaan ini. Itu yang paling penting menurut saya. Nah, ini mengembedkan peduli komit dan antusias di dalam kurikulum kewirausahaan atau pendidikan kewirausahaan itu gimana ya, Romo? Ada tipsnya nggak kira-kira? Tipsnya dosen harus susah dulu dan mahasiswa harus berani susah juga. Oke, berani susah ini dalam artian? Dosen sebagai pribadi berani susah adalah dia tahu pertama saya ingin membangun apa tuh masa depan atau wirausahawan, wirausahawati yang seperti apa begitu. Kalau gampang aja kalau masih hanya sekedar pokoknya sampaikan ilmunya tadi seperti saya katakan tadi. Tapi kalau mau membangun ya berani susah tadi, yaitu saya menemui teman-teman mahasiswa ini, ayo kita ngobrol bareng gitu. Lalu kita tahu kondisi mereka seperti apa. Nah, kalau kita berani susah, saya kira mahasiswa akan melihat kita kok berani susah. Seringkali kita kan dengan kacamata kita kadang-kadang aduh sudah capek-capek dan sebagainya. Kita kadang-kadang juga terlalu berorientasi pada hasil gitu. Padahal kita akan lihat bahwa hasilnya itu nanti tidak saat ini, bahkan nanti 5 tahun setelah lulus dari WM jangan dikira berhasil, belum tentu gitu. Nah, hasilnya nanti kalau sudah 10 tahun setelah itu. Oke, baik. Itu kalau berarti terbukti bahwa nilai-nilai tadi peduli komit antusias itu terbentuk dalam diri mereka setelah 10 tahun. 5 tahun mereka akan memulai usaha mereka terbentur-bentur dengan tembok-tembok besar, baru mereka kemudian merefleksikan, oh dosenku dulu mengatakan ini, dosenku mengatakan, baru tahun ke-6, 7, 8, 9, 10 baru mereka bisa bangkit dan berdiri. Oke. Jadi kalau betul. Oke. Baik, sekaligus menutup sesi podcast kita kali ini juga sekaligus ngobrol soal alumni nih, Romo. Gimana nih terakhir nih? Gimana ya? Mereka ini bisa semakin ditanamkan kepada para alumnus kita, kepada alma mater, agar mereka juga bisa sama-sama maju bersama. Mungkin ada saran atau ada tips dari Romo agar
proses yang tadinya baru terimplementasi 5 tahun ke-6, 7, 8 dan seterusnya dapat diakselerasi menjadi lebih cepat gitu. Karena kalau misalnya kita melihat tracer study, ngelihat studi lulusan, pelacakan lulusan itu kan 2 tahun 3 tahun ke depan setelah mereka lulus. Nah ini kan biar impact-nya bisa lebih nampak lebih cepat itu gimana caranya? Pertama, teman-teman mahasiswa yang baru lulus dan alumni nanti awal-awal itu jangan pernah puas gitu. Jangan pernah puas terhadap apa yang kamu lakukan terlebih dahulu begitu. IP boleh lah, IPK boleh 37, itu tidak menjamin bagi hidupmu masa depan, tidak ada. Tidak akan pernah ada. Itu bagi orang perusahaan melihatnya, oh IPK 37, belum pernah. Yang terbukti adalah ketika kamu memang serius memperjuangkan itu di dalam karyamu nanti gitu. Apalagi berwirausaha yang bisa membuktikan IP-mu 3,7 adalah setahun pertama kamu memulai usahamu gitu. Benar. Kalau 3,7 itu adalah pengetahuanmu saja, itu tidak membuktikan apa-apa kamu begitu. Nah ini gitu. Maka teman-teman jangan pernah merasa kamu selesai ketika lulus atau di tahun awal kamu merasa sulit, jangan pernah merasa itu adalah kamu merasa gagal juga. Ya. Tapi teruslah melangkah walaupun tertatih-tatih, tapi yakin kok kalau nilai-nilai yang sudah ditanamkan di WM ini peduli, komit, antusias, kalau kamu hidupi dan jiwai, sadar atau tidak sadar, itu akan kamu rasakan pada saat-saat kamu mulai bertumbuh pelan-pelan. Begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sekaligus sebelum kita akhiri mungkin ada sepatah dua patah kata pesan untuk viewers itu Fakultas Kewirausahaan Unika Widya Mandala sekalian. Baik, para viewers yang terkasih, di semuanya kita bicara tentang wirausaha ini ya. Hal yang penting utama dan penting apalagi menghadapi strawberry generation, ya kan? Janganlah juga kita merasakan diri pertama-tama seperti anggapan orang luar bahwa kita itu lembek dan sebagainya sebagai strawberry generation. Tunjukkanlah dirimu bahwa strawberry generation itu bisa disajikan dengan rasa yang enak sehingga membuat orang itu merasakan bahwa kamu itu berharga dan bernilai bagi siapa saja. Itu yang paling utama apalagi di zaman seperti saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo atas waktunya.